Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Victor Albert Tanggela, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Alpha Omega Sungai Bahar Jambi. Kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk memulai hari ini, kami rindu untuk dibekali oleh kekayaan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dalam program Morning Call saat ini, ketika kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, karena kami percaya hanya lewat tuntunan Roh Kudus saja kami sungguh dapat memahami akan kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan kami renungkan, dan lewat tuntunan Roh Kudus juga kami percaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berfirman atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca kitab dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai dengan 23 yang menyatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh semua orang. Banyak orang yang kemudian menilai bahwa dengan kekayaan, dengan kondisi kenyang, dengan tawa, dengan menerima puji-pujian, itu menjadi tanda bahwa orang itu mengalami kebahagiaan. Akan tetapi cara pandang ini didobrak oleh Tuhan Yesus lewat pembacaan kita saat ini. Apa yang kemudian dilihat dunia sebagai wujud nyata dari
kebahagiaan malah dilihat sebagai tanda celaka. Apa yang dilihat oleh dunia sebagai tanda atau wujud nyata dari penderitaan seperti miskin, lapar, tangisan, keadaan dibenci, dicela, dan ditolak, malah ditampilkan atau ditunjukkan Tuhan Yesus sebagai tanda kebahagiaan. Kenapa? Karena sebenarnya bukan keadaan yang kita alami yang dapat membuat kita bahagia. Bukan ketika kita kaya, bukan ketika kita miskin, atau ketika kita kenyang, atau ketika kita lapar, atau keadaan-keadaan lainnya yang menentukan kebahagiaan kita. Tapi yang menentukan kebahagiaan kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya kemudian dalam pembacaan kita melihat di ayat ke-20 bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa ucapan-ucapan bahagia itu disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di ayat 20 dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata. Lukas memang seringkali menggunakan istilah murid-muridnya untuk menunjukkan 12 murid Yesus. Akan tetapi beberapa kali juga Lukas menunjukkan bahwa yang dimaksud murid-murid Yesus adalah setiap orang yang mau setia dan percaya kepadanya. Mau setia dan percaya kepada Kristus. Dan setiap orang yang setia kepada Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus, tentunya akan mengalami kebahagiaan. Itu yang mau disampaikan lewat pembacaan kita. Namun pertanyaannya kemudian, kenapa Tuhan menggunakan kemiskinan, keadaan lapar, keadaan penuh tangis, keadaan dibenci, dicela, ditolak, itu sebagai tanda dari kebahagiaan yang dialami. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa kali Yesus menegaskan bahwa ketika orang percaya kepadanya, ketika orang setia kepadanya, maka ada berbagai konsekuensi yang harus dihadapi. Ada konsekuensi yang dihadapi sehingga orang mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang dianggap oleh dunia sebagai menderita, disingkirkan, disisihkan, dibuang, dan lain sebagainya. Pada masa itu, orang-orang yang mengalami kemiskinan, orang-orang yang dibenci, dicela, ditolak, orang yang mengalami penderitaan, itu disingkirkan oleh masyarakat. Karena dianggap mereka orang-orang yang tidak diberkati. Dan ketika orang tidak diberkati, maka seringkali yang muncul dalam pemahaman orang pada masa itu adalah itu berarti orang itu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Itu berarti orang-orang yang tidak diberkati dianggap sebagai orang-orang yang jauh dari Tuhan. Di sini dalam pembacaan kita Tuhan Yesus mendobrak itu semua. Bahwa malah ketika kita percaya kepadanya, malah ketika kita setia kepadanya, malah ketika kita dekat kepadanya, maka ada konsekuensi logis. Konsekuensi yang logis kita hadapi, itu akhirnya sungguh-sungguh kita alami. Ada penderitaan, ada kemiskinan, dan lain sebagainya. Ketika dunia ini dengan segala keinginannya untuk mencapai kekayaan, dengan segala keinginannya untuk meraih materi dan lain sebagainya, maka terkadang cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang tidak benar. Dan ketika orang ingin kemudian menggapai materi, maka seringkali fokusnya adalah kepada kekayaan itu sendiri, materi itu sendiri. Fokusnya adalah menjadi pada dirinya sendiri. Padahal itu yang kemudian Tuhan tidak inginkan. Ketika kita menganggap diri kita lebih utama, ketika kita menganggap diri kita begitu penting dan kita hanya berfokus pada diri kita, itu makanya kemudian ketika seseorang menggapai semua yang dianggap dunia sebagai tanda kebahagiaan, tapi dia raih itu dengan
cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia raih itu karena dia sangat berfokus pada kekayaan itu dan tidak pada orang lain, apalagi pada Kristus, maka kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, ketika orang dengan setia melakukan kehendak Tuhan, maka walaupun dia mengalami penderitaan, walaupun dia mengalami kemiskinan, walaupun dia ditolak, dicela, dibenci, tapi dia akan tetap mengalami kebahagiaan. Kalaupun tidak dialami saat ini, maka akan ada upah yang akan Tuhan berikan. Tapi sebenarnya lewat pembacaan kita, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi bahagia bukan hanya pada saat nanti, tapi Tuhan menginginkan kita untuk bahagia mulai dari saat ini. Ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi murid-muridnya, maka kita harusnya pada saat itu sudah mulai mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu jauh melampaui dari kebahagiaan yang dinilai oleh dunia. Sehingga walaupun kita miskin, katakanlah seperti itu, walaupun kita disisihkan, kita tetap berbahagia karena kita menyadari bahwa kita sedang menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga menjadi jelas dalam perenungan kita saat ini bahwa janganlah kita kemudian berfokus pada keinginan-keinginan untuk memenuhi hasrat kita saja. Ketika kita berupaya untuk menjadi bahagia dan kemudian kita mulai berfokus untuk mencari materi, berfokus untuk mencari kebahagiaan-kebahagiaan dengan cara kita atau ukuran kita, dan kemudian mulai meninggalkan iman percaya kita, mulai meninggalkan iman kepada Kristus, atau paling tidak secara sadar mulai meninggalkan hal-hal yang Tuhan kehendaki, maka di saat itu kita sedang mengarahkan diri kita pada kondisi yang penuh dengan celaka. Kita sedang mengarahkan diri kita tidak pada kebahagiaan. Dalam memulai hari ini, marilah kita mengingat bahwa apapun kondisi kita, kita sebenarnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Apapun keadaan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka marilah kita senantiasa terus berupaya menjadi murid-muridnya dalam setiap keadaan, karena disitulah kita berbahagia. Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau menjadi bahagia di dalam Kristus, atau kita mau menjadi bahagia menurut cara pandang dunia. Dan pilihan kita itu mempengaruhi sikap kita secara khusus ketika kita menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, ketika kami boleh merenungkan, ketika kami boleh menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia menjadi murid-murid-Mu, setia beriman kepadamu, sehingga di tengah tantangan-tantangan dunia, sehingga di tengah berbagai pergumulan, bahkan di tengah berbagai penderitaan, kami tetap mengalami kebahagiaan di dalam iman percaya kepadamu. Kami tetap setia karena kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia dan akan terus dianugerahkan kebahagiaan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami, apapun godaan yang ada di hadapan kami, apapun tantangan yang kami alami, kiranya kami senantiasa terus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah perjumpaan kita dalam program Morning Call. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan sungguh dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dapat menjadi pedoman untuk kita senantiasa
menjalani hari-hari kehidupan kita, di mana kita senantiasa berupaya menjadi berkat, baik di tengah keluarga, masyarakat, gereja, maupun bangsa. Sampai jumpa kembali dalam program Morning Call dan Night Call selanjutnya. Tuhan memberkati.